12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak menerangi. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima, dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengikuti dalam hati. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita mengangkat tema, apakah doa orang beriman, apakah iman boleh memberikan satu respon atas doa yang kita panjatkan? Yohanes menuliskan surat ini karena peristiwa yang terjadi pada masa itu, banyak orang-orang Kristen yang sedang dalam penderitaan. Banyak orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang goyah karena tantangan kehidupan. Tantangan fisik, tantangan ekonomi, tantangan dari pemerintah dan sebagainya membuat orang-orang Kristen itu seolah-olah tidak mampu untuk bertahan. Sehingga Yohanes mau memberikan satu gambaran bahwa orang-orang beriman itu akan mengalahkan dunia ini. Karena dia dilahirkan dari darah Kristus, dia sudah dikuduskan dan disucikan, dan dia akan menjadi pemenang. Orang-orang yang percaya itulah yang akan menjadi pemenang. Orang-orang yang setia dan bertahan selalu beriman, itulah orang-orang yang mampu menghadapi dan mengalahkan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan dengan epistel, bahwa penderitaan Hana yang begitu luar biasa, cacian, makian, bahkan tidak dianggap lagi seorang istri yang baik karena tidak mempunyai seorang anak. Sehingga dalam pergumulan Hana terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi belas kasihan. Melalui Samuel, berita sukacita akan disampaikan, tetapi Hana untuk mendapatkan Samuel yang begitu luar biasa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkata,
Jika engkau memberikan anak itu kepadaku, maka anak itu juga akan kuserahkan kepadamu untuk melayanimu seumur hidup. Doa permohonan Hana bukan untuk kepentingannya agar dia boleh naik statusnya, tetapi dia berdoa kalau Tuhan mengizinkan dan berbelas kasihan, maka hasil doanya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang beriman yang diperhadapkan dengan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masa itu dan masa kini, membuat kita kadangkala diperhadapkan dengan satu keraguan. Seolah-olah doa yang kita panjatkan, doa yang kita lantunkan siang dan malam tidak terbalas atau tidak tersambut. Sehingga banyak orang putus asa dengan segala keberadaannya. Kalau pada masa itu persoalan yang menekan umat percaya itu dari hal-hal ekonomi, pemerintahan dan sebagainya, hari ini juga ternyata persoalan yang menekan orang percaya itu tidak berkesudahan. Karena COVID-19, efek perekonomian, persahabatan, persekutuan mulai dibatasi. Kebutuhan hidup yang sedang kita butuhkan juga mulai mengganggu segala iman yang sedang terbangun. Banyak orang yang putus pekerjaan, banyak orang juga yang harus menderita karena sahabatnya, pasangan hidupnya, anaknya sakit karena COVID dan pergi tanpa dilihat. Penderitaan itu sangat mendalam dan semua orang pasti berdoa. Tetapi Tuhan punya ketetapan bahwa semua itu punya waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang bertanya mengapa doa yang kita panjatkan itu seolah-olah tidak didengarkan Tuhan. Padahal kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan membuka satu nas dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas yang baru kita baca ini kita peroleh satu makna. Memang kadangkala kita berdoa untuk keinginan kita, bukan kita berdoa untuk kebutuhan kita. Si Hana berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, walaupun lanjut umurnya, tetapi dia memperoleh dan jawaban itu pasti. Dan dia setia, setelah memperoleh, dia juga nazarkan anaknya Samuel menjadi pelayan Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga boleh merasakan bahwa doa yang kita lantunkan itu doa keinginan kita atau doa untuk kebutuhan kita? Orang-orang beriman selalu berdoa untuk kebutuhan kita. Orang-orang percaya selalu dapat mengalahkan dunia karena Allah telah memberi kuasa. Apapun kesulitan, apapun tantangan, bagaimanapun keadaan, orang beriman tetap setia dan teguh percaya kepada Kristus yang telah melahirkan kita melalui iman percaya kita, sehingga kita boleh mengalahkan dunia ini, sehingga kita mampu berjalan dengan sorak-sorai kemenangan menghadapi keadaan yang sangat sulit sekalipun, khususnya pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama untuk mengatasi setiap masalah dengan mengandalkan kasih Tuhan dan doa yang terus-menerus tidak putus-putusnya. Karena Tuhan itu setia mendengarkan doa kita, Dia setia untuk menolong kita, sehingga pada saat ini juga Dia mau mengangkat kita menjadi seorang pemenang, mengalahkan segala hiruk-pikuk dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih juga atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, khususnya yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang berduka kiranya Engkau hiburkan, yang merasa sulit kiranya Engkau juga beri jalan keluar. Tuhan, pada saat ini kami juga mau serahkan gereja-Mu, pemerintah, pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan pemerintah kami, agar semuanya kami boleh muarakan untuk kesejahteraan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat